Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sosok yang sering terlupakan dalam sejarah para nabi. Tak banyak orang yang tahu tentang nama nabi tersebut, yaitu Nabi Zulkifli. Nama beliau hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Shad ayat ke-48 dan surat Al-Anbiya ayat ke-85. Meskipun demikian, peran dan kisah beliau tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Shad ayat ke-48, Allah berfirman, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-85 disebutkan, "Dan ingatlah Ismail, Idris dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar." Dari kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa Nabi Zulkifli disebutkan bersama nabi-nabi lainnya dengan pujian yang tinggi sebagai orang yang sabar dan baik. Meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas bahwa Zulkifli adalah seorang nabi, namun banyak ulama dan sejarawan yang menyimpulkan bahwa beliau adalah nabi karena disebutkan bersama nabi-nabi lainnya. Kesimpulan ini didukung oleh berbagai riwayat dan tafsir yang menempatkan Zulkifli dalam jajaran para nabi yang diutus untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nama Zulkifli sendiri konon dari bahasa Arab yang berarti yang memiliki tanggung jawab atau yang memiliki kemampuan. Ini menggambarkan karakter beliau yang selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kenabiannya dan memimpin umatnya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi Zulkifli adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakatnya. Menurut beberapa sejarawan, Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub yang dikenal karena kesabarannya menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayahnya, Nabi Zulkifli mewarisi sifat sabar dan keteguhan hati yang menjadi ciri khas kepemimpinannya. Beliau selalu berusaha untuk menegakkan hukum Allah dan membimbing umatnya ke jalan yang benar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kita banyak tentang hal kesabaran, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seseorang memimpin harus bersikap baik, bersikap adil, dan bijaksana, serta selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugas-tugas kenabiannya, Nabi Zulkifli selalu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ajaran Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk membawa umatnya menuju kebaikan. Semoga kisah Nabi Zulkifli ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu sabar, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita terus belajar dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi agar kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih taat. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Zulkifli adalah seseorang nabi utusan Allah. Beliau menekankan bahwa Zulkifli disebut bersama para nabi lainnya dalam Al-Quran, yang menjadi indikasi bahwa beliau adalah juga seorang nabi. Namun, pendapat ini tidak disepakati oleh semua ulama. Misalnya Imam Ibnu Jarir atau Bari, ia berpendapat bahwa Zulkifli hanyalah seorang yang soleh dan adil, meskipun beliau memiliki keutamaan yang tinggi. Nama asli Zulkifli adalah Bashar atau Basor, putra dari Nabi Ayub. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau hidup sekitar abad ke-16 hingga ke-15 sebelum Masehi, dan diutus Allah kepada kaum Arami atau kaum Amori yang tinggal di sekitar Damaskus, Suriah, dan Jordania. Dalam menjalankan tugas kenabiannya, Zulkifli dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakatnya. Beliau berhasil memimpin umatnya dengan penuh kebijaksanaan meskipun menghadapi banyak tantangan.
Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli adalah penerus Nabi Ilyasa yang hidup sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Pandangan ini didasarkan pada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Zulkifli melanjutkan tugas-tugas kenabian setelah Nabi Ilyasa. Dalam konteks ini, beliau dianggap sebagai sosok yang meneruskan perjuangan para nabi sebelumnya untuk menegakkan ajaran Allah di muka bumi. Kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kita tentang banyak hal. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seseorang pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana, serta selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Dan menjalankan tugas-tugas kenabiannya, Nabi Zulkifli selalu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ajaran Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk membawa umatnya menuju kebaikan. Kisah Nabi Zulkifli dimulai dari masa mudanya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sabar dan bijaksana seperti ayahnya Nabi Ayub. Ketika masih muda, Zulkifli sudah menunjukkan bakat kepemimpinan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau selalu berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun beliau berada. Karena sifat-sifat mulia inilah Allah memilih Zulkifli untuk menjadi nabi dan memimpin umatnya menuju jalan yang benar. Salah satu kisah yang terkenal tentang Nabi Zulkifli adalah saat beliau dihadapkan dengan ujian berat. Pada suatu hari, Allah menguji kesabaran dan keteguhan hati Zulkifli dengan berbagai cobaan yang berat. Namun, beliau tetap sabar dan teguh dalam imannya, tidak pernah mengeluh atau menyalahkan takdir. Kesabaran dan keteguhan hati Zulkifli ini menjadi teladan bagi umatnya, dan banyak orang yang terinspirasi oleh keteladanan beliau. Setelah itu, Nabi Zulkifli juga dikenal sebagai hakim yang adil. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, beliau selalu berusaha untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun orang yang merasa dirugikan oleh keputusannya, karena beliau adalah berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran. Keputusan-keputusan bijaksana yang diambil oleh Nabi Zulkifli membuat beliau dihormati dan dicintai oleh seluruh umatnya. Kisah Nabi Zulkifli juga mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab. Sebagai seorang nabi dan pemimpin, Zulkifli selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ada sebuah negeri di Syam yang dipimpin oleh seorang raja soleh bernama Ilyasa, yang juga seorang nabi. Negeri ini dikenal sebagai negeri yang makmur dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Nabi Ilyasa yang selalu memimpin dengan teguh kebijaksanaan dan keadilan, mencurahkan seluruh hidupnya untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya dan menegakkan hukum Allah di setiap sudut negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, usia Nabi Ilyasa semakin tua dan beliau mulai merasa khawatir tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinannya. Beliau tidak memiliki seorang pengganti yang jelas, dan ini membuatnya sangat khawatir akan masa depan negeri dan rakyatnya. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Nabi Ilyasa memutuskan untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya dan mengumumkan niatnya mencari seorang pengganti. Dalam pertemuan besar itu, Nabi Ilyasa menawarkan posisi penggantinya kepada siapa saja yang bersedia menerima 3 syarat yang berat. Selalu berpuasa di siang hari, selalu sholat pada malam hari, dan tidak pernah marah seumur hidupnya. Syarat-syarat ini bukanlah hal mudah untuk dipenuhi, bahkan oleh orang-orang yang sangat taat sekalipun. Oleh karena itu, tidak ada seseorang pun dari kerumunan yang berani menerima tawaran tersebut. Namun, di tengah kerumunan, seorang pemuda bernama Bashar memberanikan diri untuk maju dan menyatakan kesediaannya menerima syarat-syarat tersebut. Meskipun Nabi Ilyasa awalnya ragu karena usia Bashar masih sangat muda, keteguhan hati dan keberanian pemuda itu membuatnya berpikir ulang. Nabi Ilyasa menolak tawaran Bashar 2 kali dengan harapan akan ada orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman yang akan terampil. Tetapi Bashar tidak gentar dan kembali menawarkan dirinya dengan penuh keyakinan. Akhirnya, setelah 3 kali pemuda itu menunjukkan kesediaannya dengan penuh keteguhan, Nabi Ilyasa menerima Bashar sebagai penggantinya karena kesanggupannya menerima syarat-syarat berat tersebut. Bashar diberi julukan Zulkifli, yang artinya yang sanggup.
Julukan ini mencerminkan keistimewaan dan keberanian Bashar dalam menerima tantangan yang luar biasa. Setelah diangkat menjadi pengganti Nabi Ilyasa, Zulkifli menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Sebagai pemimpin, Zulkifli menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Beliau selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, menjaga konsistensi dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diterimanya. Kedisiplinan dan kesungguhannya dalam beribadah menjadi contoh teladan bagi rakyatnya. Zulkifli juga dikenal sebagai raja yang sangat adil dan bijaksana. Dalam setiap keputusan yang diambilnya, beliau selalu mempertimbangkan kepentingan rakyatnya dan berusaha menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Keberanian Zulkifli untuk menerima syarat-syarat berat dan kesanggupannya untuk menjalankan tugas-tugas kenabian dengan penuh dedikasi membuatnya menjadi sosok yang luar biasa dalam sejarah para nabi. Kepemimpinan Zulkifli membawa banyak kebaikan dan keberkahan bagi negeri Syam, dan rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Kisah Zulkifli ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesanggupan, keberanian, dan dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Iblis melihat kesalehan dan kebaikan Zulkifli dan berusaha menggoda beliau. Iblis mengutus tentaranya untuk menggoda Zulkifli, namun selalu gagal. Iblis sendiri menyamar sebagai kakak tua yang teraniaya dan berusaha mengganggu waktu istirahat Zulkifli. Namun Zulkifli tetap sabar dan tidak pernah marah. Akhirnya, iblis mengakui kekalahannya dan menyatakan bahwa Zulkifli adalah orang yang sangat kuat dan tidak bisa digoda. Zulkifli juga menghadapi cobaan dari kaumnya yang memberontak. Namun dengan doa dan pertolongan Allah, Zulkifli berhasil kembali mengatasi pemberontakan tersebut tanpa adanya korban jiwa di pihaknya. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli adalah sosok Buddha Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama diperkirakan hidup antara abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa Buddha adalah Nabi Idris atau Nabi Khidir. Beberapa ulama seperti Abdullah Yusuf Ali berpendapat menyebutkan bahwa kata Kifli adalah bentuk Arab dari Yeskel yang diyakini sebagai Nabi Zulkifli. Tafsir Al-Qasimi juga menyebutkan bahwa pohon tin yang disebut dalam Al-Quran adalah tempat Buddha mendapatkan wahyu. Ada banyak kesamaan antara ajaran Buddha dan Islam, seperti ajaran tentang kesabaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Kisah Siddhartha Gautama yang mencapai nirwana tanpa melalui kematian juga mirip dengan kisah Nabi Idris yang mencapai surga tanpa meninggal terlebih dahulu. Dalam kitab Al-Hind, Buddha disebut sebagai Nabi dan bukan Tuhan. Para penganut Buddha di India tidak pernah menganggap Buddha sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Zulkifli yang dikaitkan dengan Buddha. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Yang benar datangnya hanya semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanya dari diri saya pribadi. Sampai ketemu ke kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.